Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam sapaan pastoral pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ucapan bahagia. Pagi hari ini kita sudah sampai pada Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan dengan singkat firman Tuhan, mari kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami boleh bangun dengan kuat, dengan sehat, atau dalam keadaan apapun. Kami bersyukur karena Tuhan menjaga dan melindungi dan menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Tuhan mengasihi kami. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan dengan singkat. Tuhan menolong firman-Mu yang kami baca dapat kami mengerti. Apa yang kami mengerti dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya yang berkekurangan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemahaman dan kebijaksanaan, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak kita membuka Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca bagian ini untuk kita semua. Ibu Bapak boleh memperhatikan di ayat Alkitab kita masing-masing. Matius pasal 5 ayat 9 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, frasa orang yang membawa damai di dalam teks ini merujuk pada suatu tindakan rekonsiliasi. Nah, melalui ucapan ini Yesus ingin menekankan mengenai kondisi damai dengan Allah, kondisi damai dengan sesama, dan mendamaikan dunia yang terhilang dengan Allah. Dengan kata lain, ucapan bahagia ini menekankan sifat 3 dimensi dari kedamaian. Dimensi yang pertama adalah kedamaian orang percaya dengan Allah. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua adalah para pendosa yang layak dimurkai dan layak dibinasakan oleh Allah. Namun karya Yesus di kayu salib menebus dosa kita, melayakkan kita. Relasi manusia dan Allah yang dulunya hancur, rusak, kini dipulihkan dan didamaikan Allah melalui Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 3 ayat 25, Rasul Paulus mengatakan demikian. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Singkatnya, di dalam Kristus, relasi kita dengan Allah dipulihkan. Permusuhan antara manusia dengan Allah akibat dosa didamaikan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, itu dimensi yang pertama, berbicara tentang Allah dan manusia. Dimensi yang kedua, itu adalah kedamaian dalam relasi sesama manusia. Salah satu akibat dosa adalah kekacauan, peperangan, pertengkaran, konflik, pembunuhan, penganiayaan, dan yang semakin mencuat hari ini adalah rasisme dan diskriminasi. Nah, saudara-saudara, semua ini disebabkan oleh dosa. Dosa merusak tatanan relasi sosial kita dan membawa kita pada relasi yang penuh dengan permusuhan dan kebencian terhadap satu dengan yang lain. Nah, sulit bagi kita untuk menerima perbedaan. Kerusakan inilah juga ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Penebusan Yesus Kristus di kayu salib mencakup berbagai dimensi. Bukan hanya dimensi Allah dan manusia saja, tetapi dimensi antara manusia dan manusia. Dengan kata lain, kedamaian sesama manusia adalah salah satu misi yang Allah kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang terlalu mudah bikin masalah atau troublemaker, di mana ada dia di situ ada masalah, maka kita perlu bertanya, apakah dia adalah pribadi yang sudah menerima kedamaian dari Allah atau belum? Mengapa demikian?
Karena kemampuan kita berdamai dengan sesama itu didasari oleh kehidupan kita yang didamaikan dengan Allah. Hanya mereka yang telah didamaikan dengan Allah mampu menghidupi suatu kehidupan yang damai dengan sesama. Nah, saudaraku, yang ketiga adalah mendamaikan orang yang belum percaya dengan Allah. Yang pertama, dimensinya adalah Allah dan manusia. Yang kedua, manusia dengan manusia. Yang ketiga, mendamaikan orang yang belum percaya dengan Allah yang dilakukan oleh orang percaya. Itu dimensi yang ketiga. Nah, di sini kita berjumpa dengan karakter misional dari damai, yakni mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Nah, salah satu misi terbesar Bapa Surgawi kita adalah mendamaikan dunia yang terhilang itu dengan dirinya. Sekali lagi, mendamaikan dunia yang terhilang dengan dirinya. Dengan kata lain, pada dasarnya penginjilan bukanlah soal sorga atau neraka, namun pemulihan relasi antara Allah dan manusia semenjak Adam dan Hawa merusak relasi itu. Artinya pekabaran Injil adalah pekabaran kabar baik di mana Allah membawa pesan damai sejahtera bagi para pendosa untuk kembali berelasi dengan Allah dalam relasi yang intim, relasi yang kudus sebelum dosa masuk dalam dunia. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui relasi yang damai dengan Allah, dengan sesama, dan mendamaikan orang berdosa dengan Allah, disinilah dunia kembali pada tatanan awal yang Allah rancangkan. Tidak heran jika kita melihat kemudian dalam teks yang kita baca, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Mengapa mereka disebut anak-anak Allah? Karena salah satu misi Allah, Bapa kita yang agung itu adalah misi kedamaian. Sebab itulah mereka yang membawa kedamaian akan disebut sebagai anak Allah yang mengikuti jejak kaki Bapa Surgawi kita, yang membawa pesan damai bagi dunia yang penuh dengan konflik, peperangan, dan kekacauan. Karena itu, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami masih berdosa. Engkau sudah mati di kayu salib, menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Dulu kami sebagai seteru Allah, kini kami didamaikan dengan Allah oleh salib Kristus, oleh Yesus Kristus Tuhan kami yang mati di kayu salib. Di waktu yang sama Engkau meminta kami untuk hidup dengan damai dengan sesama kami. Juga Engkau meminta kami untuk memberitakan kabar damai, pesan damai dari Allah untuk dunia yang memusuhi Allah, yang menjadi seteru Allah. Kami tahu bukan pekerjaan yang mudah. Ini bukan hal yang mudah bagi kami. Dalam segala keterbatasan kami, menjadi anak-anak Allah yang membawa pesan damai bukan hal yang mudah. Tolonglah kami yang berdosa ini. Iya Tuhan. Kami juga memohon biar Tuhan menolong kami menjalani hari ini. Kami boleh menjadi duta-duta pembawa damai yang dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak. Mari kita membawa damai, menabur damai. Di mana ada damai, di situ ada tatanan sosial yang Allah rancangkan bagi dunia sebelum jatuh di dalam dosa. Mari kita menjadi anak-anak Allah yang membawa kedamaian. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.